Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya ingin merekam video pembelajaran terkait mata kuliah elektronika industri. Pada agenda kali ini, yang ingin saya share adalah pengenalan mengenai software Arduino IDE, dan sekaligus nanti kita akan mencoba melihat bagaimana prosedur membuat proyek-proyek elektronika dengan memanfaatkan Arduino IDE, dan juga materi yang minggu kemarin sudah kita bahas, yaitu mengenai perangkat input dan output, dan kemudian juga mengenai skema cabling. Sehingga materi yang sudah kemarin kita pelajari di minggu yang lalu itu kita coba combine dalam prosedur membuat proyek elektronika. Harapannya akhir dari pembelajaran kita kali ini teman-teman sudah mulai memahami bagaimana kita memanfaatkan board Arduino Uno, memanfaatkan perangkat-perangkat input dan output, merangkainya dalam skema cabling, dan kemudian membuat sketch Arduino pada software Arduino IDE hingga jadi sebuah proyek elektronika. Materi sudah saya siapkan di Google Classroom. Sudah saya upload buku untuk kita pelajari. Baik, setelah kalian membuka buku modul kita, silahkan kalian lihat di bagian bab ke-7, yaitu mengenai Arduino IDE. Bab ini ada di halaman 17 kertas atau ada di halaman 18 file. Baik, teman-teman, kita coba bahas apa itu Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah sebuah official software yang disiapkan, yang disediakan oleh pengembang Arduino. Arduino IDE ini berguna sebagai text editor untuk membuat, untuk mengedit, dan juga untuk validasi kode program Arduino kita. Arduino IDE juga bisa digunakan untuk mengupload sketch yang sudah dibuat. Sketch ini adalah istilah kode program. Jadi kode program Arduino itu kadangkala juga dikenal dengan sketch Arduino, ya. Sekali lagi, Arduino IDE itu bisa digunakan untuk mengupload sketch atau kode program ke board Arduino, ke mikroprosesornya. Jadi Arduino itu adalah sebuah board elektronika yang mikroprosesornya itu masih kosong dan bisa kita isi dengan kode program yang kita rancang. Sketch Arduino itu teknisnya menggunakan bahasa pemrograman C yang dimodifikasi. Jadi bisa kita sebut bahasa pemrograman C untuk Arduino. Sketch atau kode program Arduino tadi, kalau disimpan di Windows Explorer di PC, itu nanti disimpan dengan extension file.ino. Jadi teman-teman, jika kita buka di Windows Explorer dan kita menemukan sebuah file dengan extension .ino, maka file tersebut bisa dipastikan berisi sketch Arduino atau kode program Arduino, dan file tersebut itu bisa dibaca oleh software Arduino IDE.
Kita kembali lagi ke modul di halaman 17. Pada gambar 28 sudah ditampilkan bagaimana tampilan Arduino IDE. Kurang lebih tampilannya seperti yang ada di halaman 17 ini ya. Jadi di bagian atas ini ada menu, kemudian ada icon-icon di sini. Nah, di bagian yang putih adalah nanti tempat kita menuliskan sketch Arduino. Kemudian di bawahnya ada yang berwarna hijau di sini. Ini adalah jendela status bar. Kita nanti bisa melihat pesan error, pesan proses yang sedang terjadi itu pada jendela status bar. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada jendela debug. Jendela debug ini khusus untuk memperlihatkan apa yang sedang terjadi ketika sketch Arduino yang kita ketik ini kita lakukan verify dan juga upload. Jadi nanti pada prinsipnya kode program yang kita tuliskan di sini itu nanti akan kita upload ke board Arduino Uno ya. Sehingga nanti board itu sudah kita program, chipsetnya sudah kita isi program, dan Arduino Uno tersebut itu nanti sudah bisa menjalankan project elektronika yang kita rancang. Teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami lebih lanjut dari software Arduino IDE adalah tampilan menu file ya. Tampilan menu file ini nanti akan diperlihatkan oleh gambar 29. Ini. Nah, yang menarik dari Arduino IDE pada menu file di dalamnya ada submenu example. Ini berisi contoh-contoh project elektronika yang sudah disediakan oleh pengembang Arduino, sehingga kita bisa melihat sketch Arduino yang sudah tersimpan. Misal pada contohnya example basic, di sini ada beberapa contoh yang paling sering nanti digunakan untuk pemahaman bagi pemula itu pada project Blink ya. Nah, kita bisa melihat nanti sketch Arduino-nya seperti apa. Dengan demikian, kita dengan menggunakan software Arduino IDE itu kita tidak perlu susah payah untuk mengcoding dari awal. Kita bisa mengembangkan dari example-example yang disediakan oleh Arduino IDE. Kemudian berikutnya, yang perlu kita pahami dari software Arduino IDE adalah pada menu sketch ya. Ada di sebelah kanan menu sketch. Ada dua hal yang perlu kita pahami di menu sketch ini, adalah submenu verify atau compile, dan yang kedua adalah submenu upload. Submenu verify ini fungsinya adalah untuk memverifikasi dan sekaligus nanti mengcompile ya. Jadi sketch kita itu akan diverifikasi terlebih dahulu apakah ada kekeliruan dari segi bahasa program, apakah terdapat error dalam pemrograman yang kita buat. Jika tidak ada error, maka sketch Arduino kita itu akan dikompil ya. Apa maksudnya dikompil? Adalah menyiapkan sketch Arduino kita dalam bentuk yang siap diupload ke mikroprosesornya Arduino. Jadi ada dua langkah setelah kita selesai membuat sketch Arduino, yaitu kita verify untuk mengecek ada error atau tidak. Jika sudah, maka
kode program tersebut perlu kita upload ke mikroprosesornya Arduino. Setelah menu sketch, kita lanjutkan pada gambar 31, yaitu pada menu tools. Submenu yang cukup penting untuk kita pahami dari kelompok menu tools adalah yang pertama, serial monitor. Ini submenu serial monitor pada menu tools. Submenu serial monitor ini fungsinya itu untuk membuka jendela serial monitor. Untuk apa? Untuk melihat pertukaran data pada interface komunikasi serial. Jadi kadangkala nanti kita membutuhkan menu ini untuk melihat bagaimana pertukaran data yang terjadi. Misal ketika kita memberikan sinyal digital pada pin, ya, atau ketika kita menggunakan sensor LDR, misalkan diingat lagi pada mata kuliah fisika 2 kemarin, sensor LDR itu fungsinya untuk menangkap perbedaan antara gelap dan terang. Jika pada fisika 2 kemarin perbedaan gelap dan terang yang kemudian dikonversi kepada nilai hambatan itu langsung kita implementasikan pada kasus. Di sini di Arduino IDE nanti nilai hambatan tersebut bisa kita lihat pergerakan nilainya. Jadi dari terang ke gelap itu pergerakan nilai resistansinya bisa kita lihat dari jendela serial monitor. Teman-teman sekalian, jendela serial monitor selain bisa kita akses dari menu tools, kemudian kita pilih serial monitor, itu bisa juga kita akses dari icon yang ada di depan. Jadi di bar icon-icon ini, silahkan teman-teman lihat di sisi kanan, itu di sana ada icon untuk mengakses serial monitor. Teman-teman, saya ajak melompat dulu ke halaman 25 di bagian D di sini. Halaman 25 itu nanti ada di bab 8 prosedur di bagian D, atau langsung teman-teman akses di sini ke halaman 26 file, halaman 25 kertas. Hal yang penting dari menu tools adalah ketika kita akan menghubungkan Arduino ke salah satu port USB di laptop ataupun di PC. Jadi nanti ketika kita selesai membuat coding dan kemudian kita akan melakukan verify, hal terpenting adalah memastikan ya tipe board yang kita pilih itu sudah sesuai dengan jenis Arduino yang kita gunakan. Dan karena kita menggunakan Arduino Uno, maka penting untuk kita pastikan tipe boardnya itu sudah sesuai dengan yang kita gunakan, yaitu Arduino Uno. Di sini pada gambar 38 ya memperlihatkan bagaimana kita melakukan setting untuk menyesuaikan tipe Arduino yang kita gunakan tersebut. Kita lihat gambar 38-nya. Jadi dari menu tools pilih submenu board. Nah, di sini pastikan sudah sesuai dengan Arduino Uno. Kemudian jika sudah ya, kita pastikan hal yang kedua, yaitu nanti pada gambar 39 dan gambar 40, kita pastikan bahwa ID port yang digunakan itu sudah dikenali dan sudah sesuai. Jadi langkah pertama itu kita harus buka Windows Device Manager terlebih dahulu. Ada di gambar 40, kita lihat gambarnya. Ya, kita pastikan pada pada jendela Windows Device Manager ini kita lihat
Arduino Uno yang kita colokkan ke laptop atau PC itu dikenali pada ID USB berapa. Di sini misalkan dicontohkan Arduino Uno itu berada pada ID COM18 ya. Maka setelah kita tahu ID-nya, kita lakukan setting dari menu tools, kemudian serial port, kita pilih ID USB yang bersesuaian, yaitu COM18. Jadi demikian beberapa pengenalan menu dan submenu yang penting untuk kita pahami dari menggunakan software Arduino IDE. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita alihkan perhatian kita pada sistematika sketch Arduino. Kita perhatikan pada gambar 32 ya. Nah, di sini jika diperhatikan, sistematika sketch Arduino itu terdiri dari dua fungsi. Void ini adalah fungsi ya, dua fungsi, yaitu fungsi setup, void setup, dan void loop. Jadi void setup ini adalah untuk menempatkan kode program yang terkait dengan setup, dan di bagian sini itu hanya dijalankan sekali saja untuk inisialisasi awal. Sementara pada void loop ini nanti kita gunakan untuk menempatkan kode program utama, yang kode program ini akan dijalankan berulang-ulang selama board Arduino tersebut dialiri listrik. Jadi kita coba pahami secara lebih detail pada fungsi setup atau void setup ya. Sekali lagi, void setup ini dipanggil atau di running pertama kali ketika Arduino menjalankan sketch ini, dan fungsi dari void setup ini itu digunakan sebagai tempat inisialisasi variabel, inisiasi pin, atau penggunaan library lainnya. Fungsi ini itu hanya dijalankan sekali saja, yaitu ketika board pertama kali nyala, atau ketika board Arduino itu kita reset. Kita coba perhatikan di gambar 33 ini. Jadi sekali lagi ini adalah kelompok dari fungsi setup ya. Dan yang di bawah ini adalah kelompok kode program yang merupakan fungsi loop. Fungsi setup di sini ini tadi untuk inisialisasi variabel dan pin mode. Ini contohnya. Kita menginisialisasi variabel ya, yaitu kita beri nama LED built-in. Nah, dan di dalam board Arduino itu ada sebuah lampu LED yang tertanam pada boardnya ya, dan itu kita gunakan sebagai digital output ya. Itu dicontoh di gambar 33 ini diperlihatkan bagaimana menginisialisasi sebuah LED yang tertanam di board sebagai digital output. Dan kemudian kita lihat di bagian loop ya. Loop ini sesuai nama fungsinya itu nanti kode program yang ada pada fungsi ini dieksekusi secara berulang-ulang, loop ya, berulang-ulang dan terus-menerus selama board Arduino aktif atau selama board Arduino itu teraliri listrik. Sketch yang dituliskan pada bagian ini, pada fungsi loop, itu nanti akan kita gunakan untuk mengontrol baik board Arduino maupun juga perangkat input-output yang kita pasangkan. Kita perhatikan lagi pada gambar 33 di atas.
pada bagian loop dituliskan kode program untuk menyala matikan lampu LED. Lampu LED built-in ya, menyala matikan. Perhatikan di sini digital write high dan kemudian ditahan dengan jeda 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian lampu built-in ini diberi sinyal digital low atau kita matikan lampu LED-nya ya, dan kemudian ditahan lagi selama 1 detik. Jadi kode program yang ditampilkan pada gambar 33 ini adalah untuk menyalakan lampu LED built-in high ini ya, memberi sinyal 1, sinyal listrik diberikan sehingga lampunya nyala, dan kemudian ditahan selama 1 detik. Setelah itu lampu LED built-innya diberi sinyal low atau kita matikan lampu LED-nya, dan kemudian ditahan 1 detik juga. Diulangi lagi, nyala, ditahan 1 detik, mati, tahan 1 detik. Begitu berulang-ulang sehingga bisa disebut bahwa contoh sketch yang ditampilkan pada gambar 33 ini atau khususnya pada void loop ini adalah untuk membuat project elektronika LED blink atau berkedip, lampu yang berkedip ya. Nyala selama 1 detik, mati selama 1 detik. Begitu berulang-ulang. Baik teman-teman, setelah kita memahami menu dan juga sistematika Arduino, sketch Arduino, maka selanjutnya kita mencoba untuk mengimplementasikan. Jadi kita pelajari bagaimana sih prosedur membuat project elektronika dengan Arduino ya. Nah, kita sudah belajar apa saja perangkat input dan juga perangkat output. Kita juga sudah belajar bagaimana komunikasi pin I/O ya pada bab-bab sebelumnya. Dan kita juga sudah sedikit belajar mengenai Arduino IDE dan juga skema sketch Arduino. Selanjutnya kita coba mempelajari bagaimana prosedurnya. Dan project yang akan kita jadikan contoh pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana membuat lampu LED flip-flop atau kedap-kedip secara bergantian. Jadi nanti projectnya itu akan menampilkan lampu LED yang berkedap-kedip secara bergantian seperti contohnya pada gambar skema di sini ya. Bagaimana membuat project flip-flop tersebut? Jadi yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Seperti yang kita lihat pada gambar 34 di atas ya. Untuk membuat project flip-flop selain kita membutuhkan board Arduino Uno, maka kita juga membutuhkan 2 buah lampu LED. Pada gambar dicontohkan dengan menggunakan lampu LED berwarna merah dan juga lampu LED berwarna hijau. Kemudian kita juga membutuhkan 2 buah resistor dan kemudian kita juga membutuhkan kabel jumper secukupnya. Kabel jumper ini nanti digunakan untuk menghubungkan kaki negatif dari lampu LED ke resistor dan juga kemudian nanti masuk ke pin GND atau pin ground. Sementara pada kaki positifnya lampu merah ini nanti akan dihubungkan pada pin nomor 8. Sementara kaki positif lampu LED hijau itu nanti akan dihubungkan pada pin nomor 7 ya. Jadi alat dan bahan itu kita siapkan seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kita pahami dan buat skema cabling untuk komunikasi I/O.
tadi sudah saya jelaskan bahwa komunikasi I/O-nya untuk kaki negatif itu masuk ke pin GND atau ground. Sementara kaki positif untuk lampu merah masuk di pin 8, dan kaki positif LED berwarna hijau itu masuk ke pin nomor 7. Kedua kaki negatif dari LED itu nanti dijadikan satu ya, dijadikan satu, dan kedua-duanya itu masuk di pin GND. Nanti pada praktek yang sesungguhnya, jika memang kesulitan untuk memasukkan kedua kabel pada pin yang sama karena mungkin lubangnya cukup kecil, perhatikan lagi dan diingat lagi, di board Arduino itu memiliki 3 pin ground ya. Satu ada di atas sini dan 2 ada di bagian bawah. Itu ketika kita praktek secara langsung. Jadi itu untuk alat dan bahan juga skema cabling. Selanjutnya kita lanjutkan. Skema cabling ini kemudian nanti perlu disinkronkan dengan sketch Arduino yang akan kita buat, kode programnya ya. Nah, untuk kode program ya, nanti kita akan lihat pada gambar 29. Kita ingat lagi di atas ya, kita akan modifikasi dari sketch example, yaitu dari sketch blink ya. Sehingga tolong nanti dibuka dari menu file, example, kemudian pilih kelompok 01 basic, kemudian pilih example blink. Maka nanti sketsanya itu akan ditampilkan pada gambar 33. Ya, kita lihat di sini gambar 33. Baik, ini ya. Ini adalah sketch dari project Arduino Blink. Nanti kita akan bahas bagaimana memodifikasinya, baik di void setup dan juga di void loop. Kita kembali dulu ke halamannya. Oke, teman-teman, kita fokuskan perhatian kita pada bagian void setup ya. Di example tertulis pada bagian void setup tersebut terdapat sketch pin mode dalam kurung LED built-in, output. Pada menit-menit yang awal sudah kita bahas bahwa arti dari sketch ini adalah mendefinisikan LED built-in yang ada pada board Arduino sebagai perangkat output. Nah, karena kita nanti menggunakan 2 buah pin, ingat lagi tadi di sini ya, kita menggunakan 2 buah pin, yaitu pin 8 dan juga pin 7, maka pada bagian void setup ini itu perlu kita modifikasi ya. Jadi berdasarkan poin B yang ditampilkan pada gambar 34, terlihat bahwa project itu menggunakan 2 buah LED, yaitu pin 8 dan pin 7. Maka sketch Arduino-nya kita edit menjadi seperti yang tertera pada gambar 35. Pada gambar 35 ini artinya kita mendefinisikan LED ya. Jadi ini kita mendefinisikan LED yang terpasang pada pin 7 dan juga pin 8 itu sebagai perangkat output. Kita modifikasi dari built-in yang tadi ya. Karena ada 2 outputnya, maka kita definisikan kedua-duanya. Pin 7, pin 8 sebagai output. Kemudian, setelah selesai modifikasi di bagian setup, maka kita lanjutkan modifikasi di bagian loop ya. Nah, di bagian loop ini yang nantinya akan dijalankan berulang-ulang,
maka kita buat kode program untuk menyalakan LED hijau ya. Dan kemudian ketika LED hijau maka LED merah mati karena flip-flop kan, berarti nyala bergantian. Jadi kita definisikan LED hijau yang ada di pin 7 nyala dan LED merah yang ada di pin 8 mati ya. Kemudian kondisi itu kita delay selama 1 detik. Setelah LED nyala dan LED hijau nyala dan LED merah mati selama 1 detik, sekarang kondisinya kita balik, kita ganti. LED hijau kita buat mati, kita beri sinyal low di pin 7. Sementara LED merah yang ada di pin 8 kita beri sinyal high agar LED merah tersebut nyala. Dan kemudian juga kita tahan selama 1 detik. Jadi jika kita pahami ya, ketika kode program ini dijalankan, ini LED hijau nyala, LED merah mati, tahan selama 1 detik kondisi tersebut, kemudian gantian LED hijau mati, LED merah nyala, tahan lagi selama 1 detik kondisi tersebut. Kemudian diulangi lagi ya. Kembali lagi ke awal, LED hijau nyala, LED merah mati. Ditahan kondisi tersebut selama 1 detik, dan kemudian dieksekusi LED hijau mati, LED merah nyala, tahan selama 1 detik. Diulangi lagi selama Arduino tersebut aktif. Penjelasan tersebut sudah saya tuliskan di bagian sini, teman-teman. Silahkan teman-teman baca ya dengan detail apabila penjelasan saya masih kurang jelas. Jadi jika kita gambarkan kondisi yang sudah tadi saya jelaskan itu dalam bagan alir, maka jalannya program itu diawali dari inisialisasi setup, yaitu pin 7 atau LED hijau kita definisikan sebagai digital output, dan juga pin 8 atau LED merah kita definisikan sebagai digital output. Kemudian kita di bagian void itu ya, kita sketch, kita rancang, kita tuliskan kode program. LED hijau nyala dengan cara yang tadi ya, LED merah mati, kemudian delay selama 1 detik. Selanjutnya dibalik ya dengan cara kode program yang tadi juga. Silahkan teman-teman lihat di bagian atas. Kondisinya dibalik, LED hijau off, LED merah nyala, tahan lagi 1 detik, dan ini diulangi terus, di loop, diulang-ulang terus ya sampai Arduino tidak teraliri listrik ya. Jadi kondisi ini, flip-flop ini akan berulang terus selama board Arduino teraliri listrik. Nah teman-teman, setelah kita membuat kode programnya, maka prosedur berikutnya adalah kita hubungkan board Arduino kita ke salah satu port USB yang ada di laptop ataupun PC. Dan kemudian kita ingat lagi penjelasan tadi ya, bagaimana kita melakukan setting tipe Arduino yang bersesuaian dengan yang kita gunakan. Kemudian perhatikan lagi tadi penjelasan bagaimana kita mengetahui ID port USB yang digunakan oleh board Arduino Uno. Kemudian lagi silahkan diperhatikan lagi bagaimana cara melakukan setting di menu tools untuk menentukan ID port mana yang digunakan. Semua sudah saya tuliskan di modul ini. Silahkan teman-teman pahami kembali, baca kembali. Setelah kita hubungkan, maka langkah selanjutnya adalah kita klik
menu verify ya. Silahkan dilihat lagi gambar 30 untuk melihat menu ataupun icon verify atau compile. Jadi kita verify untuk mengecek apakah kode program yang kita ketikkan itu ada kesalahan. Jika tidak ada kesalahan yang ditunjukkan dengan status done compile ya pada layar status bar, maka prosedur berikutnya kita lanjutkan dengan klik menu upload sketch ya. Upload ini sekali lagi adalah untuk mengirimkan kode program yang telah di-compile ke mikroprosesor Arduino. Dan jika tidak ada kendala, maka teman-teman akan melihat LED yang tadi dipasang itu sudah memperlihatkan project flip-flop yang berjalan, yaitu lampu LED merah dan hijau itu menyala bergantian setiap detik. Demikian prosedur membuat project elektronika dengan Arduino, dan langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu mengembangkan ide-ide tersebut ya dengan mencoba ide project yang lain. Dengan teman-teman banyak berlatih, maka jam terbang teman-teman dalam membuat project elektronika itu akan semakin terasah. Teman-teman, demikian video ini saya buat untuk menjelaskan mengenai Arduino IDE dan juga prosedur membuat project elektronika dengan Arduino. Semoga video ini membantu pemahaman kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.